Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Biaya, Kualitas, dan Produktivitas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama, Karina Widya Rahayu, yang kedua, Marita Ayu Windawati, yang ketiga, Meilani Girda Puspitasari, dan yang keempat, Muhammad Fandi Utomo. Kualitas atau quality dapat diartikan berbeda antara satu orang dan orang lain. Biasanya kualitas dapat diartikan dari dua faktor utama berikut ini. Yang pertama, memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut harapan konsumen. Yang kedua, memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknik dari desain produk tersebut, kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatannya. Harapan konsumen atas produk atau jasa tentu saja berbeda antara satu konsumen dan konsumen lainnya. Harapan konsumen ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas seperti berikut ini. Yang pertama, kinerja atau performance. Yang kedua, estetika atau estetik. Yang ketiga, kemampuan service atau service ability. Yang keempat, fitur atau feature. Yang kelima, keandalan atau reliability. Yang keenam, keawetan atau durability. Yang ketujuh, kualitas kesesuaian atau quality of conformance. Yang kedelapan, kesesuaian dalam penggunaan atau fitness of use. Pendekatan kualitas, pendekatan strategis yang digunakan untuk dapat memenuhi spesifikasi dapat dipilih satu dari dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional atau dikenal sebagai pendekatan nilai target atau target value, dan pendekatan kontemporer yang disebut pendekatan kualitas optimal atau robust quality. Yang pertama, pendekatan nilai target. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas diartikan sebagai suatu rentang nilai untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas. Sebuah nilai target dengan batasan nilai tertinggi dan terendah ditentukan sebagai rentang variasi produk yang dapat diterima. Yang kedua, pendekatan kualitas optimal. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan atau fitness for use. Spesifikasi kualitas ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa ada toleransi sedikitpun terhadap penyimpangan. Berikut ini kami lampirkan gambar peraga 8.1 tentang pendekatan nilai target dan gambar peraga 8.2 tentang pendekatan kualitas optimal. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas. Biaya kualitas atau cost of quality merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Berdasarkan definisi tersebut, maka biaya kualitas dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu biaya kualitas yang aktivitas pengendalian atau control activity dan biaya yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan atau failure activity. Aktivitas pengendalian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, sedangkan aktivitas kegagalan terjadi karena adanya kegagalan dalam menjalankan aktivitas atau adanya produk yang berkualitas rendah. Pemahaman biaya kualitas akan membantu perusahaan dalam menganalisis dan meningkatkan kesesuaian kualitas produk yang akan berguna dalam mengembangkan layanan dan brand image produk. Hal tersebut sangat penting bagi pencapaian tujuan untuk menjadi perusahaan yang berhasil. Ada dua kelompok biaya kualitas, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Kedua kelompok tersebut dapat dipecah lagi dalam 4 subkelompok biaya, yaitu biaya pencegahan atau prevention cost, biaya penilaian atau
appraisal cost, biaya kegagalan internal atau internal failure cost, serta biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya pencegahan dan biaya penilaian merupakan subkelompok dari biaya pengendalian, sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal merupakan subkelompok biaya kegagalan. Definisi masing-masing biaya tersebut adalah sebagai berikut. Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa dan atau produk yang berkualitas rendah. Pada umumnya, peningkatan biaya pencegahan diharapkan akan menghasilkan penurunan biaya kegagalan. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi karena dilakukan penentuan apakah produk dan atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi pada saat produk dan atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Ketidaksesuaian ini terdeteksi pada saat produk masih berada di pihak perusahaan atau sebelum dikirimkan ke pihak luar perusahaan. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi pada saat produk dan atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen dan diketahui setelah produk berada di luar perusahaan atau sudah di tangan konsumen. Contoh dan pengelompokan biaya kualitas dapat dilihat pada Praga 8.3. Ukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat juga diklasifikasi menjadi dua menurut kemudahan dalam pengamatannya. Pertama adalah biaya kualitas yang dapat diamati atau observed quality cost, dan kedua biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden quality cost. Biaya kualitas yang dapat diamati merupakan biaya kualitas yang secara langsung dapat diukur dan biasanya datanya tersedia dalam laporan akuntansi perusahaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, serta beberapa biaya yang termasuk dalam subkelompok kegagalan eksternal, misalnya biaya garansi dan penggantian produk. Sedangkan biaya kualitas tersembunyi merupakan biaya atas hilangnya kesempatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas. Biaya ini biasanya tidak terdapat dalam laporan akuntansi. Selain itu, biaya ini sulit diukur secara akurat jumlahnya. Sebagai contoh, biaya kehilangan penjualan, kehilangan pangsa pasar, ketidakpuasan konsumen, dan biaya komplain pelanggan tentu tidak mudah dalam mengukur jumlah biaya-biaya tersebut. Namun biaya kualitas tersembunyi bisa jadi jumlah signifikan dan menjadi penting dalam proses penentuan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, penentuan biaya ini menjadi hal penting. Adanya ketiadaan metode yang dapat digunakan untuk mengukur secara alates baik kualitas tersembunyi, sehingga cara terbaik untuk menentukan besaran biaya ini adalah dengan menggunakan pendekatan estimasi. Estimasi biaya kualitas tersembunyi dilakukan untuk menghitung biaya kegagalan eksternal total. Beberapa pendekatan estiman yang lazim digunakan adalah metode multiplier, metode riset pasar, dan metode Taguchi quality law forecasting. Berdasarkan metode ini diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplika dari beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan menggunakan suatu angka penggali Y ditentukan dengan biaya kegagalan total yang terobservasi. Hal ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Biaya kegagalan eksternal total KX biaya kegagalan eksternal terobservasi
observasi, simbol K merupakan angka penggali yang merefleksikan efek multiplier perusahaan menentukan K berdasarkan data-data di masa lalu atau pengalaman perusahaan. Misalnya, di perusahaan Trigol berhasil menghitung biaya kegagalan eksternal terbesar tahun 2012 sebesar 2 juta berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya ditentukan sebesar 1, maka tahun 2000 biaya kegagalan eksternal total ditentukan sebesar 8 juta. 4 kali 2 juta. Metode result pasar digunakan untuk mendapatkan gambaran jumlah biaya kegagalan total dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap tenaga pemasaran dan survei konsumen. Hasilnya akan diperoleh suatu besaran dari rendahnya kualitas terhadap pangsa pasar dan hilangnya penjualan yang akan bermanfaat dalam memprediksi dampak rendahnya kualitas pada laba rugi perusahaan di masa datang. Taguchi Quality Loss Forecasting metode ini mengonsumsi bahwa setiap penyimpangan dari target kualitas akan menyebabkan biaya kualitas tersembunyi dan kenaikan biaya kualitas merupakan penguadratan setiap penyimpangan dari nilai target atau Praga 84. Pandangan dalam metode Taguchi ini berbeda dengan pandangan tradisional yang mengizinkan adanya penyimpangan selama masih dalam rentang target. Perhitungan biaya kegagalan eksternal total dengan metode Taguchi dapat diformulasi sebagai berikut. LY sama dengan KY dikurangi T. Keterangan K konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Simbol K merupakan nilai yang diestimasi dan dihitung dengan membagi nilai biaya terestimasi dengan pangkat penyimpangan dari nilai target. Simbol K dihitung dengan cara K sama dengan C plus D kuadrat. C. Kerugian pada limit terendah atau tertinggi. D. Jarak limit dari nilai target. Y. Nilai aktual karakteristik kualitas. T. Nilai target karakteristik kualitas. L. Kerugian akibat kualitas atau biaya kegagalan eksternal total Praga 84 menunjukkan bahwa biaya kualitas adalah 0 pada saat nilai target dapat dicapai dan bertambah secara simetris setiap terjadi penyimpangan terhadap nilai target kualitas. Sebagai contoh, perusahaan Golden Pipe memproduksi pipa baja dengan nilai target kualitas diameter pipa ditentukan 20,00 cm dan K sebesar 20.000. Dari produksi Januari 2012 diambil sebanyak 5 sebagai sampel yang kemudian diukur diameternya dengan hasil sebagai berikut. Dapat dihitung biaya kegagalan eksternal total untuk Januari 2012 jika di perusahaan Golden Pipe bulan itu diproduksi 10.000 unit pipa. Maka besarnya biaya kegagalan eksternal sebesar 3.300.000. 10 unit dikali 330. Perhitungan dapat dilihat pada Praga 8.5. Pelaporan biaya kualitas informasi menjadi dasar penting dalam proses pembuatan keputusan. Pelaporan biaya kualitas dapat menjadi sumber informasi penting dalam pembuatan keputusan. Perbaikan kualitas dan penularan biaya kualitas. Langkah pertama dalam membuat pelaporan biaya kualitas adalah menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas tersebut dalam kelompok-kelompok biaya kualitas. Pengelompokan ini bermanfaat agar manajemen dapat mengetahui distribusi penyebaran biaya kualitas yang terjadi, supaya penyusunan laporan biaya kualitas mudah dilakukan dan dipahami. Lazimnya dibuat dalam bentuk presentase dari penjualan sesungguhnya. Sebagai contoh, PT Artamas memiliki laporan biaya kualitas seperti yang disajikan dalam Praga 8.6 pada tahun 2012. PT Artamas mendapatkan total penjualan sebesar 300 juta
Rp3.280.000.000. Berdasarkan laporan biaya kualitas PT Artamas, diketahui bahwa biaya kualitas menyerap 12,5% dari penjualan total tahun 2012. Berdasarkan praktik bisnis yang baik, idealnya biaya kualitas tidak lebih dari 2,5% dari total pendapatan penjualan dari pelaporan ini. PT Artamas mengetahui bahwa mereka masih punya peluang untuk meningkatkan laba dengan optimalisasi biaya kualitas. Oleh karena itu, perlu ditentukan strategi yang akan digunakan untuk optimalisasi biaya kualitas. Terdapat dua pandangan terkait biaya kualitas optimal, yaitu dalam pandangan tradisional disebut dengan tingkat kualitas dapat diterima atau acceptable quality level. Sedangkan pandangan kontemporer disebut pengendalian kualitas total atau total quality control atau zero defect. Setiap pandangan memiliki cara yang berbeda dalam pengelolaan biaya kualitas. Pengelolaan biaya kualitas. Pandangan ini pertama kali ditemukan oleh IM Julian mengemukakan model biaya kualitas optimal. Dalam model ini kualitas dibagi dalam 3 zona relatif terhadap titik total biaya. Kualitas di minimum aktivitas peningkatan kualitas dipilih pada daerah di bawah zona tingkat kualitas optimal zona. Kesempurnaan berada di atasnya dan di antara keduanya terdapat zona tidak berbeda, hanya diferensi. Pada zaman kesempurnaan terdapat banyak permasalahan untuk mencapai cacat nol atau care defect bagus. Juri menyarankan untuk melonggarkan upaya pencegahan dengan mengizinkan adanya tingkat cacat tertentu. Ada penjelasan lain dalam pendekatan kualitas yang dapat diterima. Dianggap sebagai suatu pertukaran antara biaya pengendalian dengan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian ditingkatkan, maka akan didapatkan penurunan biaya kegagalan sepanjang kenaikan biaya pengendalian lebih rendah dari perutinan biaya kegagalan, atau kenapa biaya kegagalan lebih kecil daripada penurunan biaya pengendalian, maka perusahaan dapat meneruskan upaya optimalisasi biaya kualitas. Kemudian pada suatu titik akan dicapai nilai optimal daripada pertukaran kedua biaya tersebut. Disinilah titik keseimbangan yang menunjukkan tingkat terendah dari biaya kualitas yang disebut sebagai tingkat kualitas dapat diterima atau AQL acceptable quality level, seperti terlihat pada paragraf 8.7. Pandangan kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh ahli kualitas dari Jepang, Genichi Taguchi. Ia memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan kualitas tradisional. Inti dari pandangan ini adalah untuk mendapatkan manfaat biaya, maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Setiap penyimpangan spesifikasi target akan menghasilkan peningkatan biaya kualitas. Perusahaan yang tidak menghasilkan produk tidak sesuai spesifikasi paling sedikit yang akan unggul. Kerugian akan muncul setiap kali dihasilkan produk yang menyimpang dari target. Tingginya penyimpangan akan semakin memperbesar kerugian yang terjadi. Kerugian akan tetap terjadi walaupun penyimpangan yang terjadi masih dalam rentang batas, sehingga variasi dari nilai ideal adalah mahal dan rentang nilai spesifikasi tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, tingkat optimal dari kualitas yang akan terjadi pada kondisi cacat nol, zero defect, yang berarti total biaya kualitas terendah, dicapai pada saat tidak terjadi cacat. Jika diamati pada paragraf 8.7 dan paragraf 8.8, akan terlihat tiga hal yang membedakan pandangan kontemporer dengan pandangan tradisional. Pertama, biaya pengendalian tidak mengalami kenaikan tanpa batas. Kedua, biaya pengendalian akan naik kemudian menurun pada saat mendekati nilai robust. Ketiga, biaya kegagalan dapat bernilai nol. Activity Based Management dan biaya kualitas optimal.
ABM membedakan biaya kualitas menjadi dua kelompok, yaitu biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Dengan menggunakan kriteria penentuan biaya bernilai tambah, maka biaya kualitas kelompok penilaian serta kegagalan internal dan eksternal adalah biaya tidak bernilai tambah, sedangkan biaya pencegahan dapat dikategorikan sebagai biaya bernilai tambah. Biaya pencegahan dapat dikategorikan sebagai biaya bernilai tambah jika aktivitas pencegahan dapat dijalankan secara efisien. Apabila aktivitas pencegahan tidak dilakukan secara efisien dengan pemilihan, pengurangan, atau bahkan berbagi aktivitas, sharing of activity dapat dimanfaatkan untuk menjadikan aktivitas pencegahan menjadi bernilai tambah. Dalam menggunakan ABM, untuk kepentingan pengurangan biaya kualitas yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi akar penyebabnya atau pemicu, driver, biaya aktivitas, terutama aktivitas kegagalan. Jika diketahui akar penyebab sebuah aktivitas, maka sumber kegagalan atau ketidakefisienan akan bisa dideteksi. Hal tersebut akan berguna bagi manajer untuk menentukan langkah-langkah pengurangan biaya seperti ditunjukkan pada peraga 8.8. Langkah pengurangan biaya kualitas dilakukan secara bertahap sampai pada titik biaya tidak bernilai tambah sama dengan 0. Pada aktivitas pengendalian untuk aktivitas yang bernilai tambah tetapi belum dilakukan secara efisien, maka dilakukan pengurangan aktivitas sampai biaya kualitas yang disebabkan inefisiensi mencapai titik 0. Analisis tren. Pelaporan biaya kualitas dapat memberikan gambaran mengenal distribusi biaya kualitas dalam kelompok-kelompok aktivitas kualitas. Namun, dalam pelaporan tersebut tidak dapat memberikan gambaran sejauh mana perkembangan program perbaikan kualitas yang dilakukan. Agar dapat gambaran keberhasilan diperlukan perbandingan antar periode dengan menggunakan periode dasar sebagai pembanding perkembangan program perbaikan kualitas. Perbandingan dilakukan untuk semua komponen biaya kualitas, baik secara total maupun secara per komponen. Dengan menggunakan grafik tren, akan diketahui perkembangan total dan per komponen dari periode ke periode. Kemudian, dengan melakukan perbandingan antar komponen, kualitas akan diketahui hubungan dan pengaruh antar komponen. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki data biaya kualitas sebagai berikut. Tahun 2007, biaya kualitas 1.800.000.000. Penjualan sesungguhnya 8 miliar, persen biaya dari penjualan 20%. Tahun 2008, biaya kualitas 1.650.000.000, penjualan sesungguhnya 9.160.000.000, persen biaya dari penjualan 18%. Begitupun seterusnya. Berdasarkan grafik yang tersaji pada peraga 8.9, dapat disimpulkan bahwa program perbaikan kualitas telah berhasil menurunkan proporsi biaya kualitas terhadap total penjualan. Hal ini berarti program perbaikan telah menunjukkan hasil yang diinginkan. Namun, penggambaran tren secara total biaya kualitas tidak dapat digunakan untuk mengetahui secara detail komponen manakah yang menyebabkan penurunan biaya kualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap setiap komponen biaya kualitas. Berikut ada peraga 8.10 grafik biaya kualitas per komponen. Gambaran yang lebih mendalam dapat diperoleh melalui analisis tren untuk setiap komponen biaya kualitas. Misalnya, masih di perusahaan yang sama dengan data per komponen biaya kualitas adalah sebagai berikut. Pada peraga 8.10 dapat dilihat keterkaitan antara satu komponen biaya kualitas dengan komponen biaya kualitas yang lain. Pada peraga 8.10 terlihat bahwa kenaikan biaya pencegahan akan menyebabkan komponen biaya kegagalan mengalami penurunan, tetapi kenaikan tersebut tidak berdampak pada biaya penilaian. Demikian juga perubahan biaya penilaian yang tidak berdampak terhadap biaya kegagalan. Pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas.
Program manajemen kualitas yang efektif termasuk di dalamnya adalah identifikasi permasalahan-permasalahan pengendalian kualitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode diagram sebab akibat atau fishbone diagram, karena bentuknya mirip tulang ikan. Metode diagram ini dikemukakan oleh Ishikawa sehingga sering disebut juga diagram Ishikawa. Diagram ini merupakan sebuah diagram kausal diagram yang penyebab atau alasan adanya ketidaksempurnaan adalah sumber dari penyimpangan. Penyebab penyimpangan kualitas biasanya dikelompokkan sebagai berikut. 1. Manusia adalah semua orang yang terlibat dalam proses. 2. Metode adalah cara bagaimana proses dilakukan dan setiap permintaan spesifik untuk dapat melakukannya seperti kebijakan, aturan-aturan, dan hukum. 3. Mesin adalah semua peralatan, komputer atau perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 4. Bahan adalah bahan baku ataupun bahan penolong untuk menghasilkan produk akhir. 5. Pengukuran adalah data yang diperoleh dari proses yang digunakan untuk mengukur kualitas. 6. Lingkungan merupakan suatu kondisi seperti waktu di lokasi, suhu, cuaca, budaya, dan lainnya. Dalam mencari penyebab terjadinya cacat dengan metode Ishikawa dilakukan dengan mengidentifikasi semua masalah yang ada pada setiap komponen penyebab satu persatu. Identifikasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada setiap item permasalahan. Hasilnya kemudian digambarkan dalam satu kerangka diagram Praga 8.11. Apabila penyebab rendahnya kualitas atau tingginya biaya kualitas telah diketahui, maka selanjutnya dapat dibuat strategi untuk mengurangi biaya kualitas. Umumnya, strategi pengurangan biaya kualitas dibuat berdasarkan premis berikut ini. 1. Setiap biaya kualitas ada penyebabnya. 2. Penyebab tanpa dicegah. Produktivitas dan efisiensi. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output antara throughput pada biaya terendah. Efisiensi proses sangat ditentukan oleh apakah karyawan telah bekerja ke arah tujuan yang sama. Output antara merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan disampaikan pada konsumen pada suatu periode waktu pengukuran yang diukur dalam ukuran keuangan atau ukuran fisik. Manajer membutuhkannya untuk mengetahui seberapa baik mereka mengelola proses dan aktivitas dalam organisasi. Pekerja dapat membantu mengidentifikasi ketidakefisienan atau pemborosan proses dan aktivitas untuk menciptakan perbaikan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen pada biaya terendah. Organisasi mengelola dua tipe proses, yaitu proses produksi dan proses bisnis. Proses produksi secara langsung menghasilkan produk atau jasa. Contoh, proses produksi perusahaan roti membuat roti tawar untuk konsumen dan perusahaan hard disk memproduksi hard disk mini untuk pemutar MP3. Proses bisnis mendukung atau memungkinkan dilaksanakannya proses produksi. Sebagai contoh, proses pemesanan tepung di perusahaan roti dan proses pengelolaan persediaan bahan baku hard disk di perusahaan hard disk. Ukuran-ukuran yang biasa digunakan untuk efisiensi proses produksi dan bisnis diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Produktivitas. 2. Waktu siklus atau cycle time. 3. Rasio waktu output. Praga 8.13 menunjukkan bahwa efisiensi dipengaruhi oleh waktu siklus produksi dan keluaran dan dipengaruhi oleh kualitas dan produktivitas. Sebuah waktu siklus yang rendah sampai mulai dari menerima order dari produk atau jasa yang telah ada sampai dikemas dan dikirimkan kepada konsumen sampai dan keluaran tinggi hanya mungkin terjadi apabila proses berjalan produktif dan proses akan produktif bila proses itu berkualitas tinggi. Pengukuran produktivitas. Produktivitas atau productivity menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien dan secara khusus ditujukan pada hubungan antara output dan input.
untuk menghasilkan output. Berapa kombinasi tingkat input dapat digunakan untuk menghasilkan satu tingkat output yang ditentukan. Efisiensi produktivitas total terjadi saat dua kondisi terpenuhi, yaitu satu, untuk semua perpaduan input dapat digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output. Pada tingkat ditentukan tidak ada satu komponen input yang digunakan melebihi yang ditentukan untuk menghasilkan output tertentu. 2. Pada berbagai perpaduan untuk memenuhi kondisi pertama yang dipilih adalah perpaduan tingkat biaya terendah. Kondisi pertama disebut efisiensi teknis atau technical of efisiensi karena dipicu oleh hubungan teknis, sedangkan kondisi kedua disebut efisiensi pertukaran atau trade-off efisiensi. Kondisi kedua dipicu oleh hubungan harga input secara relatif. Pada kondisi kedua, harga input ditentukan oleh proporsi relatif dari setiap komponen input yang digunakan untuk menghasilkan output. Jika aktivitas sebagai input, maka kondisi pertama akan menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah dan hanya melakukan aktivitas bernilai tambah dalam menghasilkan output. Hal tersebut merupakan tindakan efisiensi. Upaya peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 3 cara berikut ini. 1. Menghasilkan output yang sama dengan input lebih sedikit. Menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama. Menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Digambarkan output adalah jumlah unit mainan besar, sedangkan input adalah jumlah tenaga kerja langsung dan modal jumlah rupiah yang diinvestasikan untuk peralatan. Perhatikan bahwa perbandingan antara input tenaga kerja dan input modal yang selalu sama, sehingga semua produktivitas merupakan hasil dari peningkatan efisiensi teknis. Efisiensi pertukaran. Peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa input tenaga kerja langsung lebih mahal daripada input peralatan atau modal, sehingga mengurangi input tenaga kerja dan menambah input peralatan untuk menghasilkan output yang sama dapat meningkatkan efisiensi. Praga 8.15. Pada pendekatan kedua, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kombinasi input yang optimal. Adanya pendekatan kedua ini akan memberikan peluang peningkatan produktivitas yang lebih luas. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas berarti mengkuantitatifkan perubahan produktivitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Pengukuran sebaliknya yang dilakukan dengan aktual maupun prospektif. Pengukuran akrual dipergunakan oleh manajer untuk mengetahui perkembangan program peningkatan produktivitas, menentukan perbaikan yang diperlukan, dan mengendalikan perubahan. Sedangkan pengukuran prospektif bertujuan untuk mengetahui kombinasi-kombinasi perpaduan input yang memberikan manfaat paling besar bagi organisasi. Pengukuran produktivitas input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial atau partial productivity measurement. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Formulasi pengukuran produktivitas parsial sebagai berikut. Rasio produktivitas sama dengan output plus input. Ukuran output ataupun input yang dipergunakan dalam pengukuran dapat dinyatakan dalam satuan rupiah ataupun dalam satuan fisik. Apabila pengukuran dilakukan dalam satuan rupiah, maka ukuran yang dihasilkan disebut produktivitas finansial. Apabila dilakukan dalam satuan fisik, disebut produktivitas operasional. Sebagai contoh, perusahaan Enola menghasilkan 10.000 televisi LCD membutuhkan 5.000 jam tenaga kerja. Jika setiap televisi LCD dapat dijual seharga 2.500.000 dan tarif setiap jam tenaga kerja adalah 100.000, maka produktivitas operasional di perusahaan Enola adalah 2 dikali 10.000 unit televisi dibagi 5.000 jam tenaga kerja. Artinya
Setiap jam tenaga kerja akan menghasilkan 2 buah televisi LCD. Apabila diukur dalam produktivitas finansial, maka hasilnya adalah 50 dihitung dari nilai jual televisi LCD sebesar 25 miliar. 10.000 unit dikali 2.500.000 dibagi 500.000 dikali 5.000 jam tenaga kerja dikali 100.000. Jadi setiap perusahaan mengeluarkan Rp 1 rupiah untuk tenaga kerja akan menghasilkan Rp50 penjualan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai produktivitas, maka pengukuran produktivitas dapat dilakukan pada satu periode waktu saja. Sebaiknya pengukuran produktivitas dilakukan dalam beberapa periode. Kemudian dengan membandingkan hasil pengukuran antar periode akan dapat dilihat perubahan tingkat produktivitas yang ada. Kelebihan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial akan mengarahkan manajemen lebih fokus pada input tertentu. Selain itu, hasil pengukuran lebih mudah dipahami dan diinterpretasi sehingga tingkat kinerja produktivitas personel operasional cepat diketahui. Contohnya, tenaga kerja langsung dapat dikaitkan dengan beberapa banyak unit yang dihasilkan untuk setiap jam yang dipergunakan, atau beberapa banyak unit yang dihasilkan untuk setiap satu unit bahan digunakan. Hasil pengukuran yang mudah dipahami menjadikan personel operasi dapat melihat dan memahami keterkaitan antara input yang mereka kendalikan dengan output yang mereka hasilkan. Dengan begitu, mereka dapat memahami dan termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Apabila menggunakan suatu standar produktivitas tertentu, maka tren produktivitas akan dapat direkam perkembangannya pada tingkat operasional standar. Kinerja ditentukan untuk jangka pendek. Kelemahan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran parsial yang dilakukan dengan cara satu persatu input diukur dengan secara terpisah dapat memberikan suatu gambaran yang salah tentang produktivitas. Hal tersebut disebabkan karena input dalam menghasilkan output tidak semuanya independen terhadap input lain. Kinerja suatu input bisa jadi dipengaruhi oleh kinerja input yang lain. Sebagai contoh, mengubah spesifikasi bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama bisa jadi akan mengakibatkan peningkatan limbah dan bahan sisa, sedangkan jam tenaga kerja tetap berkurang. Akibatnya kinerja produktivitas tenaga kerja meningkat sedangkan kinerja produktivitas bahan baku menurun. Jika penghematan dari peningkatan kinerja tenaga kerja lebih rendah daripada biaya akibat meningkatnya bahan sisa dan limbah, maka hal ini akan merugikan perusahaan. Pengukuran produktivitas total. Produktivitas total didapatkan dengan cara mengukur produktivitas semua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Praktiknya, pengukuran semua input dapat menjadi sangat sulit dan mahal. Oleh karena itu, yang diukur hanyalah faktor-faktor yang relevan untuk menjadi indikator kinerja dan keberhasilan organisasi saja. Jadi, hanya input tertentu saja yang diukur kinerjanya. Terdapat dua pendekatan pengukuran yang dapat dipergunakan, yaitu pengukuran Profit Linked Productivity. Pengukuran profil. Pengukuran profil dilakukan dengan cara mengukur beberapa input utama yang digunakan untuk menghasilkan output yang hasilnya berupa ukuran operasional. Hasilnya berupa profil produktivitas yang dapat diperbandingkan antara waktu sebagai sumber informasi perubahan produktivitas. Sebagai contoh, perusahaan Enola menerapkan proses produksi baru tahun 2012. Diasumsikan proses baru hanya mempengaruhi dua input, yaitu tenaga kerja dan bahan bakar. Berikut ini disajikan data produksi tahun 2011 dan 2012. Pada peraga 8.16 disajikan produktivitas profil tahun 2011 dan 2012 di perusahaan Enola. Berdasarkan peraga 8.16 diketahui di perusahaan Enola terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dari 2 menjadi 3.
tetapi terdapat penurunan produktivitas bahan dari 0,1 menjadi 0,8. Perbandingan profil tahun 2011 dengan tahun 2012 tidaklah banyak memberikan informasi apakah perubahan proses telah menaikkan produktivitas secara total atau tidak. Nilai perbaikan tidak terungkap melalui rasio ini. Walaupun begitu, perbandingan profil produktivitas antara tahun setidaknya mampu memberikan pandangan bagi manajer untuk mengetahui sifat perubahan produktivitas. Namun dalam beberapa kasus sulit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut baik atau buruk. Pengukuran Profit Linked Productivity. Profit Linked Productivity mengukur jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas. Penentuan pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba merupakan salah satu cara untuk melihat nilai perubahan produktivitas. Dengan membandingkan laba tahun dasar dan tahun yang diamati, akan diketahui perubahan laba yang terjadi. Sebagian perubahan laba tersebut merupakan hasil perubahan produktivitas. Manajer akan membantu dalam memahami arti penting perubahan produktivitas secara ekonomis. Dampak Profit Linked Productivity dapat dihitung dengan rumus berikut. Dampak Profit Linked sama dengan biaya PHI total dikurangi biaya periode amatan total. Keterangan PHI adalah jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output pada waktu yang diamati jika produktivitas sama dengan tahun dasar yang dihitung dengan cara berikut. PHI sama dengan output periode amatan dibagi rasio produktivitas tahun dasar. Biaya PHI total didapatkan melalui PHI dikalikan dengan biaya per unit input dengan harga input pada periode amatan dan dijumlahkan untuk semua input. Biaya periode amatan total dihitung dengan cara mengalihkan input pada periode amatan dengan harga input pada periode amatan dan dijumlahkan untuk semua input. Sebagai contoh, data pada perusahaan Enola memiliki data sebagai berikut. Kesimpulan, biaya kualitas atau cost of quality merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output atau throughput pada biaya terendah. Efisiensi proses sangat ditentukan oleh apakah karyawan telah bekerja ke arah tujuan yang sama. Produktivitas atau productivity menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien dan secara khusus ditujukan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan output. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.